murid kelas 5 di SDK Mater Dei Probolinggo. Senang sekali bisa menyapa kalian dari Bundaran Geladak Serang, kebanggaan warga kota Probolinggo yang berada di Kecamatan Kanigaran. Oh iya, Bundaran Geladak Serang ini merupakan salah satu ikon kota Probolinggo loh. Di kesempatan kali ini aku mau membahas lebih dalam tentang sejarah Probolinggo. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya. Pada zaman pemerintahan Prabu Raja Sanagara atau Srinata Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang keempat, Probolinggo dikenal dengan nama Banger, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger. Nama Banger dikenal dari buku Negara Kertagama yang ditulis oleh pujangga kerajaan Majapahit yaitu Prapanca. Hari jadi kota Probolinggo jatuh pada 4 September 1359. Tanggal tersebut bertepatan dengan kehadiran Hayam Wuruk di daerah Banger. Untuk mendekatkan diri dengan rakyat, Hayam Wuruk dengan didampingi Patih Gajah Mada melakukan perjalanan keliling ke berbagai daerah. Dalam perjalanan tersebut, Hayam Wuruk singgah di Banger. Hayam Wuruk memerintahkan kepada rakyat Banger agar memperluas wilayah dengan membuka hutan yang ada di sekitar. Perintah itu yang akhirnya menjadi landasan sejarah hari lahirnya kota Probolinggo. Banger semakin makmur di bawah pimpinan Tumenggung Jojonegoro. Pada tahun 1770, ia mengubah nama Banger menjadi Probolinggo yang memiliki arti sinar yang berbentuk tugu atau tongkat. Gimana? Sekarang udah pada tahu kan cerita di balik nama kota Probolinggo? Ternyata selain Sungai Banger, ada banyak situs peninggalan bersejarah lainnya di Probolinggo. Sekarang aku mau mengunjungi beberapa di antaranya. Yuk ikuti perjalananku hari ini. Dr. Muhammad Saleh adalah salah satu pahlawan nasional. Ia tak hanya dikenal sebagai seorang dokter yang berperan penting saat menangani para pejuang di era pertempuran. Dr. Saleh juga dikenal sebagai tokoh pergerakan yang bernaung di organisasi Budi Utomo. Rumah sekaligus tempat praktiknya sebagai dokter terletak di Kecamatan Kanigaran. Karena keberadaan bangunan itu memiliki sejarah penting bagi bangsa Indonesia, rumah itu pun dijadikan museum dengan nama Museum Dr. Saleh. Begitu juga ruas jalan di depan rumah tersebut yang diberi nama Jalan Dr. Saleh. Di dalam museum tersimpan barang-barang yang digunakan oleh mendiang Dr. Saleh saat aktif sebagai dokter maupun sebagai aktivis pergerakan kala itu. Dr. Saleh sendiri tinggal di rumah ini sekitar tahun 1923. Beliau dinas sebagai dokter pribumi pertama di Kota Probolinggo. Beralih ke Jalan Suroyo yang dulunya disebut Heerstraat. Heerstraat adalah jalan tempat komunitas Eropa mendirikan rumah-rumah mereka. Sekarang jalan ini ditempati oleh instansi-instansi penting pemerintah kota Probolinggo serta industri perbankan terkemuka. Di antara bangunan-bangunan yang berada di Jalan Suroyo, terdapat satu bangunan yang unik, yakni Gereja Merah. Sesuai namanya, tempat peribadatan umat Nasrani ini semuanya bercorak merah. Gereja yang seluruh dindingnya dari pelat besi bercat merah itu hanya ada 2 di dunia, yakni di kota Probolinggo dan di negara Belanda. Gereja dengan sistem bangunan knockdown atau bongkar pasang tersebut dirancang di Belanda dan diangkut dengan kapal ke kota Probolinggo. Gereja ini juga pernah dipakai sebagai gudang senjata, hingga akhirnya difungsikan kembali sebagai rumah ibadah setelah Indonesia merdeka. Gereja Merah dibangun pada masa kependudukan VOC di Indonesia tahun 1862 dengan nama Protestant Kerk Probolinggo dan masih aktif hingga kini. Namun telah berganti nama menjadi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Immanuel. Tidak jauh dari Gereja Merah berdiri SDK Mater Dei yang juga merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda. Ini sekolahku. Bukti kuatnya pengaruh arsitektur kolonial dapat dilihat dari bentuk bangunan sekolah yang masih ada sampai saat ini. Corak gedungnya memiliki pilar-pilar raksasa menggunakan semen putih, berpintu 2 yang di sampingnya terdapat 2 jendela atau lebih, serta memiliki jarak yang cukup jauh antara ubin dengan atapnya. SDK Mater Dei sendiri didirikan pada tahun 1926 dan dibuka untuk umum sejak 6 Januari 1927. Jelang hari jadi kota Probolinggo yang ke-664 yang jatuh pada 4 September, aku senang sekali bisa berkeliling kota Probolinggo dan belajar tentang sejarahnya. Semoga kota Probolinggo selalu damai dan semakin bercahaya.